Oke guys, lanjut lagi. Untuk soal yang 12-18 ini kemungkinan tidak akan aku bahas. Dan memang nggak akan aku bahas semuanya sih, sesuai yang aku bilang di awal tadi. Yang aku bahas itu, ini tadi ada 12-14, kemudian selanjutnya 12-22, kemudian selanjutnya 12-28, dan kemudian 12-30. Soal-soal yang tidak aku bahas ini memiliki tipe-tipe yang sama sesuai dengan yang aku bahas ya guys. Untuk yang 12-12 ini persis sama seperti 12-14, tapi dia itu tidak memiliki revenue dan hanya diketahui EBIT-nya. Nah, increase earning before interest and taxes. Jadi ini pendapatan sebelum pajak. Otomatis kan di sini kan, EBIT. Langsung dimasukin di sini aja, nanti akan ketemu. Oke, pasti bisa deh. Kemudian untuk 12-22, ini merupakan soal yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena dia itu komponen revenue-nya itu tiap tahun berbeda, sales karena salesnya juga berbeda, variabelnya ini masih sama, dan ini guys, yang perlu digarisbawahi, working capital-nya itu tiap tahun berubah. Ini for each year total investment in net working capital equal 10% dari total sales atau penjualannya. Nah, makanya ada fluktuasi working capital di sini. Makanya harus diperhatikan guys. Oke, langsung aja. Informasi-informasi yang tersirat udah di sini. Apakah kalian udah paham? Jadi kita mencari informasi yang belum tersirat, belum tersirat di sini. Untuk harga equipment-nya atau capex-nya, capex itu berhubungan dengan equipment-nya. Jadi aku nulis equipment, kalian harus paham bahwa itu capex-nya. Capex-nya itu kan berasal dari harganya barang itu sendiri ditambah dengan biaya shipping dan installation-nya. Berarti berapa? 26.800.000. Sorry. Ditambahkan dengan 200.000. Nah, 27 juta. Kemudian kita bisa mencari revenue-nya. Oh, tapi sebelumnya kita mending cari depresiasinya dulu ya, guys. Karena di sini tidak ada informasi yang menyebutkan nilai residu dan hanya menyebutkan bahwa proyek ini the depreciation method use the simple straight line method over 5 years. It's assumed that the PPA with have no salvage value. With have no salvage value yang artinya nanti di sini akan ada recovery capex pada terminal flow atau tahun berakhirnya. Makanya di sini depresiasinya kita gampang aja untuk mencarinya, yaitu ini dikurangi 0 karena tidak memiliki salvage value dibagikan dengan masa manfaat 5 tahun. 54. Nah, kenapa ada di sini? Oke, 54. Itu informasi yang kita dapetin saat ini. Kemudian kita bisa mencari revenue untuk setiap tahun. Pun juga variable cost-nya untuk tiap tahun. Karena ini ada sold yang berbeda-beda. Kita pilih aja deh. Yuk, 1, 2. Sorry kalau misalnya aku jelasinnya nggak cepet, soalnya yang buat aku ngerekam ini maksimal cuma 10 menit. Sekarang berapa? 3 menit. Bersatu itu ada penjualan sebesar net sold sales price per unit ya. Ada kan ini ada price per unit. Nah, ada 30, kemudian ada apa lagi yang kan ada total revenue-nya. Nanti di sini ada variable cost-nya. Ini variable cost-nya per unit ya. Kemudian ada total FC ini variable cost. Kemudian ada annual fixed cost. Annual fixed cost makanya fix nilainya. Annual fixed cost-nya itu dijelasin di sini bahwa 950.000. Artinya tiap tahun itu dia mengeluarkan 950.000. Mantap. Nah, unit sold-nya itu tahun pertama dia menjual 65.000, kemudian selanjutnya dia ada menjual 125.000, kemudian 120.000. Ini jumlah barang ya guys, bukan dolar-dolaran gitu. Daripada bingung, aku bilang akunnya ya. Oke, kemudian price per unitnya, dia itu memiliki price per unit yang tiap tahun itu berubah guys. Ada tahun pertama sampai dengan tahun berikutnya 300. Kemudian pada tahun ke
5-nya dia itu memiliki harga 250. Nah, revenue-nya tinggal kita kali aja kan. Ketemu 19.500 dan lain-lain. Kemudian ada variable cost yang tiap tahun itu juga sama. Kemudian kita memiliki total variable cost seharga dengan unit sold-nya dikalikan dengan variable cost-nya. Masih ingat kan ya, variable cost itu total biaya yang sesuai dengan jumlah variabel barangnya atau jumlah barangnya, yaitu dia berubah-ubah. Kalau fix itu kan pasti tetap terus nih. Oke, karena ini informasi revenue dan cost-nya udah terpenuhi dan udah lengkap, langsung kita cari aja di sini. Ada CF0 yang jelas, kemudian ada CF1, nah guys, ada CF0 sampai dengan CF5. Oh iya, di sini disebutkan bahwa NOWC-nya atau working capital-nya itu tiap tahun berubah. Oke, untuk soal yang tadi itu NOWC-nya ya selalu tetap, yang ini berubah-ubah. Makanya yang harus diperhatikan adalah untuk mengisi ininya tadi, additional NOWC. Ingat, NOWC ini di sini akan bernilai kurang kalau misalnya bertambah ya. Makanya kalau nanti di NOWC-nya itu berkurang, otomatis akan bernilai positif atau menambahkan. Atau gampangnya gini deh, additional NOWC itu ngurang, kemudian pengurangan NOWC itu nambahin. Oke, nanti CF0-nya kan kita tahu nih, pengeluaran awalnya itu ada capex-nya untuk membeli barang nih 20 juta. Bentar, aku bikin dulu aja. Accounting dulu. Kemudian ada additional NOWC, tahun pertama itu 200.000. Jadi untuk tahun ke-0 itu 200.000. Ini tidak berasal dari 10% revenue ya guys, tapi di sini udah disebutin. There will be an initial working capital requirement of 200.000. Ya, benar. Kemudian di sini kita bisa mencari project revenue dan lain-lain, langsung aja kita masukin dari sini. Ini yang bakal aku skip dulu. Oke, kita lanjut guys. Jadi ini kolom yang udah aku isi. Ini tinggal kalian pindahin aja nih, ada revenue-nya dari sini. Nanti kalian pindahin aja 9 juta dengan lain-lain, 17.500 dan lain-lain ini. Dengan variable cost ini, oke, sama kan? Sorry nggak kelihatan. Ini sama. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk cari gross profit-nya. Kemudian kalau ada yang tanya, nah, kenapa tadi fixed cost-nya dimasukin ke yang ini tadi kenapa fixed cost-nya dimasukin ke cash operating expense? Sebenarnya bebas. Kalian mau masukin ke yang komponen COGS atau yang itu bebas. Kebetulan aja tadi aku mikirnya itu bisa ada masukin situ dan yang ini bisa dimasukin ke fixed cost. Sama kok sebenarnya. Nanti hasilnya pun sama. Oke, langsung kita hitung aja. Ini 5.500. Oke, kemudian ini guys, yang perlu diperhatiin adalah dia itu memiliki NOWC yang berubah-ubah. Ini ya, di sini ada NOWC. Dia bilang kalau working capital-nya sebesar 10% dari penjualan tiap tahunnya. Dari 10% dari ini. Nah, nanti yang kita masukin ke sini itu perubahannya. Untuk mempermudahnya, NOWC-nya kita tulis di atas dulu. Masih sebentar lagi. Mungkin bakal aku potong di sini dulu, nanti aku lanjut dulu. Oke guys, kita lanjut lagi untuk NOWC-nya. Untuk mempermudahnya kita taruh di atas dulu, biar nanti perubahan atau fluktuasinya kita bisa langsung dihitung. Oke, untuk NOWC pertama, dia itu 200.000. Nah, oke, untuk yang kedua, tadi dijelasin jangan lupa 10% ya dari sales-nya. Dikalikan dengan ini. Oke. Nah, kecuali untuk yang terakhir nih. Yang terakhir itu jangan lupa kalau yang terakhir itu adanya recovery. Jadi nggak usah diisi di sini, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjutin aja untuk mengisi beban-beban apa aja sih yang ada di dalam operasi ini. Karena di dalam operasi ini yang dijelaskan itu tidak ada beban-beban lain ya guys, selain beban depresiasi. Beban A ini sebesar 5.400.000. Jadi langsung kita isi aja beban depresiasi sebesar 500. Ini bisa. Kembali lagi ini digunakan untuk mempermudah kalian aja. Jadi kalau ada expense langsung masukin gini aja. Berapa? 5.400.000.
Ngapain dengan sih? Oke. Bisa kita cari untuk mencari NOI atau MHIP-nya. Ketemu 150.000 dan lain-lain. Oke, ketemu sebesar segini, guys. Nah, ini ada negatif kan? Nanti kita coba lihat apa yang terjadi kalau negatif. Pasti akan jadi positif. Dengan taxes sebesar berapa nih? 34%. Oke. Jangan lupa negatif. Lupa. Pajak itu kan murah, guys. Makanya kalau nilainya negatif sudah pasti nanti akan pajak itu akan menjadi recover dari suatu kerugian itu. Begitu kita hitung NOPAT-nya atau net operating profit after taxes. Oke, udah ketemu. Kemudian depresiasinya kita tambah lagi. Besar berapa tadi depresiasinya? 5.400. Oke. Akhirnya kita ketemu nih operating cash flow. Oh ya, sembari mengejar ini coba kalian lihat itu ya yang aku liatin aja deh. Pasti sama ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian kita jumlah aja guys, operating cash flow-nya berapa. Oke, 5.410. Oke, kemudian di sini nih yang perlu diwaspadai adalah mengisi additional NOIC-nya. Ingat, NOIC ini akan berkurang ketika apa? Ketika dia itu increase. That means kalau misalnya dia itu berkurang, itu akan menambahkan di sini. Oke. Jadi untuk mengisi di sini adalah perubahan NOIC-nya tiap tahun. Dari 200.000 ke 1.950. Ini bertambah. Kalau bertambah apa perlakuannya negatif, mengurangi. Oke, logikanya masuk kan ya? Jadi dari 200.000 itu bertambah atau ini deh. Sorry. Tambah akan berkurang. Ingat ya. Nah, ini akan NOIC-nya itu akan karena ini dia bertambah sebesar 1.750.000, dia itu akan mengurangi. Nambah. Dan ini berkurang. Sama seperti yang dijelaskan di soal, for each yield, the total investment in NOIC will be equal to 10% dari penjualan. Oleh karena itu akan meningkat pada tahun pertama dan kedua, benar? Dan berkurang mulai tahun ketiga sampai keempat. Oke. Ini sama nggak sih? Dan 150.000, benar 150.000, turun 150.000, ini pasti bakal nambah. Oke, benar. Kemudian ini turun 1.300 pasti nambah. Oh iya, yang terakhir ini yang sekarang. Yang terakhir itu adalah recovery dari NOIC-nya. Artinya logikanya adalah pengeluaran ini atau aliran cash flow ini jika ditotal nanti akan dibalik tandanya. Misalnya dalam total ini totalnya berapa sih? Sumnya itu berapa? Total dari ini. Ini negatif 240.000. Artinya recovery itu membalik tandanya. Menjadi berapa? 2.400. Oh iya, tadi kenapa aku langsung drag ketemu 2.400 itu kebetulan aja ya. Jadi enggak pasti langsung segitu. Oke, langsung kita cari free cash flow-nya. Kita jumlah free cash flow adalah jumlah dari ini. Oke, free cash flow akan ketemu seperti ini, guys. Oh, bukan. Aduh, salah, ya Allah. Free cash flow-nya malah lupa ini jumlahnya. Gak kehitung itu free cash flow yang awal dihitung. Oke, ini 194.7. Benar. 3 tambah 2. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita diberi perintah untuk menghitung NPV-nya, PI, dan IRR. NPV pasti kalian udah masih ingat seperti yang aku jelasin di video sebelumnya. Dan ini akan oke, daripada kita aja ya. NPV nanti akan ini kan tahun pertama, 2,
3 dan 4 dan seterusnya. Oke, nanti ketemu dan ini memiliki RRR sebesar 15%. Rumusnya masih ingat? Ini dibagi apa? Dibagi dengan 1 ditambahkan dengan RRR dipakatkan dengan tahunnya. Oke. Ini dibagi. Bakal ketemu. Ini adalah present value dari tiap tahun. Kemudian ini akan kita jumlah, guys. Ketemu NPV-nya. Kelebihan tadi. Nah, ketemu 4.708.602 sekian dan memiliki nilai negatif. Yang artinya proyek ini harus ditolak ya, guys. Karena pendapatan yang kita dapetin dari aliran tahun-tahun ke depan itu lebih kecil daripada initial outflow-nya. Kemudian kita bisa mencari PI-nya. PI-nya itu berasal dari, masih ingat kan? Dari total present value-nya dibagikan dengan initial cash outlay-nya. Makanya ini adalah jumlah dari ini dibagikan dengan ini, pengeluaran awal. Pengeluaran awal tidak perlu bernilai negatif karena ini tidak berhubungan dengan cash flow. Ini berhubungan dengan perbandingan aja. Nah, 0,8. Artinya dari investasi kita $1 itu cuma dapat 0,8. Artinya kan ditolak ya. Ingat kurang dari 1, PI itu ditolak. Untuk IRR-nya, kita bisa menggunakan rumus Excel dari ini. Sebesar negatif 6%. Oh, salah. IRR-nya itu bukan berasal dari present value. Makanya kok jawabannya kok negatif banget sih. Ini ya, guys. 8%. Untuk lebih jelinya, oke, 7,85%. Nah, oke, untuk pembahasan soal 12.22 cukup sekian. Kita lanjut ke video selanjutnya.